terus dengan nasab orang, nasabmu sendiri saja, nasab bajingan. Nah, ini kan kurang ajar. Dia bilang seperti itu kepada para Duriah Wali Songo. Dia bilang nasab bajingan. Ini kan kurang ajar. Yang bajingan itu kan Arya. Dia ini orang mana? Kok sampai begitunya bilang kepada para Duriah Wali Songo? Ya inilah salah satu akibat jika orang itu sudah taklid buta, sudah menjadi budaknya Habib. Ada sebuah tulisan di seword.com. Gus Arya membuat konten murahan. Jangankan Kiai Imaduddin, Tuhan pun pernah ditantang. Tulisan ini dimuat pada tanggal 25 Mei 2024 ya. Sebenarnya penulis tidak respek dengan Gus Arya, seorang YouTuber yang sering muncul di platform media sosial dengan tema tidak jelas dan asal-asalan. Suka marah-marah, yang marahnya itu hanya buatan saja. Konten yang tidak memunculkan kreativitas, konten yang tidak membuat orang terkagum-kagum, atau konten yang tidak bisa membuat orang takjub. Gus Arya membuat konten modal nekat dengan suara lantang, tapi tidak membuat orang tertarik untuk mencontoh karena kontennya tidak inspiratif sama sekali. Mengatakan orang yang membela pembatal nasab itu bodoh, tetapi tidak bercermin pada diri sendiri. Cobalah ambil cermin siapa yang bodoh, pembatal nasab atau dirinya. Video Gus Arya beredar di WhatsApp yang intinya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, peneliti sejarah nasab Ba'alawi Yaman itu tidak tersambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dianggap bodoh. Juga para pembela Kiai Imad dianggap bodoh dan kakian cangkem. Video yang beredar awalnya penulis hapus karena memang tidak respek, tapi kok sering muncul video yang sama persis. Ya, penulis pun tergerak untuk membuat suatu tulisan agar bisa dibaca sama Gus Arya. Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani membuat penelitian membutuhkan waktu lumayan lama untuk mengadakan penelitian sejarah berupa penelitian ilmiah sampai 100 halaman lebih untuk buku pertama, kemudian menyusul buku kedua. Benar-benar suatu tesis yang belum pernah ada sebelumnya. Lah kok Gus Arya yang belum tahu isi tesisnya Kiai Imad malah membuat statement bahwa pembatal nasab Ba'alawi itu orang bodoh dan kakean cangkem. Hal itu dilakukan Gus Arya agar banyak netizen 62 yang mampir di akun TikToknya. Penulis sudah lama tidak lihat video Gus Arya yang selalu tampil marah-marah. Saat baru viral tesisnya Kiai Imad, dia muncul lagi di TikTok dan Facebook. Konten murahan, itu penulis ucapkan ketika lihat kontennya. Gus Arya membuat konten yang menantang Kiai Imaduddin dan kawan-kawan tayang di TikTok dengan akun @tayarif12 sebagai berikut. Anda dipaksa ditarik menjadi bodoh, jadi pembatal nasab syaratnya bodoh. Untuk memuja pembatal nasab syaratnya harus bodoh. Siapapun yang mengawal tentang nasab syaratnya harus bodoh. Imad punya wali songo, Gus Wat Barat punya wali songo. Siapa lagi? Nur Fadil ngaku wali songo, kok kakean cangkem. Itu ngakunya wali songo kok kakean cangkem. Kok tidak menjaga persatuan malah memecah belah. Mudah-mudahan mereka pembatal nasab biar ketemu aku, tak sikat kabeh. Aku ora iso anteng, ora iso meneng, ucapnya di konten TikTok. Konten kreator rasis menebar kebencian. Penulis putar videonya untuk menangkap bicaranya Gus Arya, jadi malu sendiri. Begitu pendek pola pikir yang dimiliki, padahal sebagai konten kreator harusnya memiliki pola pikir yang cerdas dan waras. Untuk membaca kelanjutan tulisan tersebut silahkan cek sendiri di seword.com ya. Dan terkait tentang siapa Arya sebenarnya, bisa kita lihat dari beberapa video yang beredar di TikTok. Dulu kita sering melihat dia tampil di YouTube, tapi karena belakangan penontonnya tidak banyak, mungkin dia frustasi atau bagaimana sehingga berpindah haluan ganti ke akun TikTok. Dan dulu Arya ini juga sebagai salah satu orang yang termasuk tidak sepakat dengan adanya radikalisme, dengan adanya rasisme yang dilakukan oleh klan Ba'alawi. Namun entah kenapa sekarang dia itu kok berbalik arah, balik menyerang orang-orang yang meluruskan nasab Ba'alawi. Dan kita bisa melihat bagaimana dia berucap dalam video yang beredar di TikTok tersebut. Ini salah satu videonya.
masalah, hadapi saya. Saya sebagai pembela Balawi. Jadi kelihatan banget ya sombongnya ya. Saya pembela Balawi. Saya pembela Habaib. Rungok kupingmu. Kamu yang ngakunya pribumi, yang ngakunya pribumi. Ya seperti itulah salah satu ucapan yang sering ia ungkapkan, jadi menunjukkan gelagat yang seolah-olah tegas, seolah-olah keras, yang mungkin agar didengarkan oleh banyak orang. Tapi sekarang itu rakyat itu sudah banyak yang paham, sudah banyak yang tahu, jadi sudah tidak bisa lagi tertipu atau terbohongi oleh ucapan-ucapan seperti ini. Ini ada lagi video yang lainnya. Saya nggak peduli di belakang ada siapa, saya lawan. Kalau perilakunya nggak benar, mengatasnamakan tesis, lalu dia mengatasnamakan sebagai keluarga Wali Songo, bahkan mengatasnamakan sebagai pecinta Wali Songo, gerombolan-gerombolan ini lalu mengadu domba atas. Ya ini kan mengatakan gerombolan-gerombolan, ini kan sudah sangat menghina para dzurriyyah Wali Songo ya. Padahal kita ini bangsa Indonesia, orang Nusantara, kebanyakan adalah keturunan Wali Songo, bukan keturunan imigran dari Yaman. Tapi kenapa si Arya gara-gara membela Ba'alawi kok sampai mengatakan hal yang demikian? Kiai dengan Habaib, saya pastikan saya akan lihat. Saya akan lawan. Saya lawan. Jadi ya triknya seperti itu, seolah-olah dia memiliki kekuatan yang besar, seolah-olah dia memiliki bangsa ini atau bagaimana, sehingga jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau berseberangan dengan dia, kemudian dia bilang semua akan saya lawan, semua akan saya lawan, seperti itu. Seolah-olah apa Indonesia ini milik dia atau bagaimana. Ini ada lagi video yang lebih parah lagi ya. Wes ditantang-tantang ini oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Wali Songo. Tantang kabeh, wes. Nah, Wes total. kan sombong banget toh, dia menantang para keturunan Wali Songo. Ojo kakean cangkem, ojo banyak kebanyakan bacot. Oh, dia bilang ojo kakean cangkem. Padahal si Arya ini siapa? Apa perannya dalam dunia pendidikan atau apa perannya dalam dunia keislaman di negeri ini? Padahal kalau kita lihat, para Wali Songo dan keturunan Wali Songo itu besar sekali jasanya bagi bangsa ini. Tapi si Arya ini kok dengan seenak perutnya bilang seperti itu. Tetapi aslinya pecundang. Ketemu aku rawani. Ya, ketemu aku rawani. Jadi ya itulah kesombongan yang ditunjukkan oleh si Arya yang sekarang sudah berubah, tidak seperti dulu lagi. Halo. Ya, asal ngaku-ngaku keturunan Wali Songo. Ketemu aku rawani. Ya mungkin ya banyak sekali toh keturunan Wali Songo yang ada di negeri ini. Jadi mereka ini tidak bertemu dengan Arya itu bukan berarti kok takut. Tapi ya mungkin apa ya, males atau enek atau apa ya, istilahnya itu nggak mau. Fungsinya apa kalau ketemu Arya? Bersembunyi aja supaya biar banyak teman, biar banyak pengikut, biar banyak yang sungkem begitu. Ngaku sebagai keturunan Wali Songo. Tapi adabmu nyaris setiap malam hanya mengadu domba. Halo, mengadu domba antara kiai dengan apa? Jadi dia sudah kelihatan sekali sekarang menjadi pembelanya Ba'alawi, sehingga apa yang dilakukan oleh para dzurriyyah Wali Songo itu dianggap sebagai adu domba. Padahal faktanya yang mengadu domba rakyat di negeri ini, yang mengadu domba antara orang-orang Nahdien itu adalah apa yang sering diucapkan oleh Habaib dari Yaman, imigran dari Yaman. Sementara para keturunan Wali Songo itu justru meluruskan agar jangan sampai terjadi perpecahan. Tapi di sini diputar balikkan seolah-olah yang memecah belah atau yang mengadu domba itu adalah keturunan Wali Songo. Ini kan salah kaprah. Kita lanjut dulu ya sampai akhir ya. Halo. Tes DNA. Itu yang mengaku Wali Songo, tes DNA. Nah ini dia bilang yang mengaku Wali Songo tes DNA. Lah para dzurriyyah Wali Songo itu sudah tes DNA. Jadi ini si Arya ini tidak paham ya tentang tes DNA, sehingga dia secara sombong dan arogan mengatakan agar para keturunan Wali Songo itu melakukan tes DNA. Padahal faktanya para dzurriyyah Wali Songo itu sudah melakukan tes DNA. Dan sekarang yang dituntut itu adalah Ba'alawi dari Yaman. Karena mereka ini kan sering mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sering mengaku sebagai cucu Nabi. Nah itu yang harus dibuktikan. Kalau para dzurriyyah Wali Songo mau tes DNA silakan, tidak juga silakan. Karena yang mengaku sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah Ba'alawi dari Yaman. Dan parahnya dengan pengakuan itu
tidak sedikit dari mereka yang menyalahgunakan untuk kepentingan mereka. Ada yang meminta uang pada jamaah, ada yang menipu jamaah, ada juga yang ada indikasi pengkaburan sejarah leluhur Nusantara, ada indikasi pemalsuan makam nenek moyang bangsa ini, pemalsuan makam pejuang kemerdekaan yang diklaim menjadi Ba'alawi dari Yaman. Itu kan kelakuan dari Ba'alawi. Jadi di sini si Arya ini mungkin sudah terdoktrin atau memang dia itu menjadi budaknya Ba'alawi sehingga sekarang membabi buta menyerang para dzurriyyah Wali Songo. Umprus dengan nasab orang, nasabmu sendiri saja, nasab bajingan. Nah, ini kan kurang ajar. Dia bilang seperti itu kepada para dzurriyyah Wali Songo. Dia bilang nasab bajingan. Ini kan kurang ajar. Yang bajingan itu kan Arya. Dia ini orang mana? Kok sampai begitunya bilang kepada para dzurriyyah Wali Songo? Ya inilah salah satu akibat jika orang itu sudah taklid buta, sudah menjadi budaknya Habib. Jadi tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah, membabi buta menyerang siapapun yang sekiranya membahayakan kewibawaan Habib. Dan kalau kita lihat, Arya ini kan dulunya itu menjadi muridnya seorang Habib ya, Pak Lutfi bin Yahya itu ya. Jadi mungkin karena dia itu sangat membela Pak Lutfi bin Yahya itu sehingga menyerang siapa saja yang meragukan nasab Ba'alawi. Dan di sini yang dia contohkan itu adalah para keturunan Wali Songo. Padahal yang tidak percaya bahwa Habib adalah dzurriyyah Nabi tidak cuma para keturunan Wali Songo saja, tapi banyak rakyat di negeri ini yang tidak percaya. Jadi si Arya ini kok sekarang malah nyerangnya kepada para dzurriyyah Wali Songo. Ya itulah salah satu gambaran jika orang itu sudah terprovokasi, orang itu sudah larut dan hanyut dalam buayan tipuan Ba'alawi sehingga tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang penipu, mana yang pejuang. Akhirnya dia terjebak dan masuk ke kalangan Ba'alawi dari Yaman. Ya mungkin karena ada persoalan ekonomi atau apa kita juga tidak tahu sehingga dia sampai tega melakukan hal seperti ini. Tapi ini cukup menjadi pembelajaran bagi kita agar dalam menyampaikan suatu kebenaran, agar dalam melangkah atau memperjuangkan suatu kebenaran tidak usah kita itu risau, tidak usah kita itu galau, apalagi kok sampai menukar kebenaran itu dengan sesuatu hal yang remeh-temeh.